Setiap orang tua tentu ingin punya bayi sehat dan terhindar dari penyakit apapun. Walau demikian, ada saja penyakit bayi baru lahir yang bisa dialami si kecil di hari-hari pertama setelah dilahirkan. Munculnya penyakit pada bayi baru lahir ini diakibatkan oleh kondisi imun bayi yang memang belum stabil. Selain itu, bayi juga masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim. Moms harus mengetahui apa saja yang termasuk dalam penyakit bayi baru lahir. Tujuannya agar Anda tidak panik saat buah hati mengalami kondisi tersebut. Selain itu, dengan mengetahui beragam jenis penyakit bayi baru lahir, moms dapat mendeteksi gejala-gejala jika bayi mulai merasakan suatu penyakit. Hal ini tentu sangat bermanfaat karena bayi belum bisa bicara dan mengatakan jika tubuhnya terasa tidak enak atau tidak nyaman. Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan share ke media sosial kamu juga ya. Dilansir dari situs Parenting First Cry, inilah daftar penyakit bayi baru lahir yang harus orang tua ketahui. Penyakit ini biasa ditemukan di tahun pertama kehidupan mereka. Penyakit kuning. Kuning pada bayi disebabkan oleh kelebihan bilirubin yang membuat kulit bayi tampak kuning. Sebagian besar, bayi baru lahir mengalami penyakit kuning karena kadar bilirubin pada bayi yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Penyakit kuning yang dialami bayi baru lahir akan terjadi pada hari ketiga setelah dilahirkan. Kemudian, pada hari ke-10 penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan untuk bayi prematur, penyakit kuning dapat berlangsung sekitar 2 minggu. Untuk meredakan kuning pada bayi, caranya yaitu hanya dengan menjemur bayi di bawah sinar matahari setiap pagi selama kurang lebih 30 menit. Kolik. Tanda bayi mengalami kolik ialah ketika bayi menangis secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Biasanya, hal itu karena bayi merasa tidak nyaman. Tapi ia tidak bisa mengungkapkannya. Kolik harus hilang pada saat bayi berumur 3 bulan. Apabila kolik terus berlanjut setelah di usianya menginjak 3 bulan, maka harus dilakukan diagnosis apa yang menjadi penyebab kolik tersebut. Distensi perut. Kondisi ini ditandai dengan bayi baru lahir memiliki perut yang menonjol dan lunak. Ketika perut bayi terasa keras dan bengkak saat disentuh, maka gas atau konstipasi bisa menjadi penyebabnya. Kulit berwarna biru dan apnea. Bayi baru lahir memang memiliki tangan dan kaki yang kebiruan, tapi ini akan memudar seiring dengan meningkatnya sirkulasi darah. Sedangkan apabila warna kebiruan itu tidak memudar atau berubah, orang tua harus membawa bayi periksa ke dokter. Kondisi itu khawatir akan membawa bayi mengalami apnea, yaitu penghentian pernapasan selama 15 hingga 20 detik. Bayi yang mengalami apnea biasanya karena ada masalah jantung yang membutuhkan tindakan medis. Gumoh. Penyakit bayi baru lahir yang umum terjadi adalah gumoh. Biasanya terjadi ketika bayi selesai menyusu. Untuk mencegah gumoh, ibu disarankan untuk membuat bayi bersendawa dengan cara memposisikan bayi berdiri yang disandarkan pada bahu ibu. Batuk.
Bayi biasanya batuk ketika sedang menyusu karena ASI yang mengalir terlalu cepat. Batuk dan tersendak terus-menerus ketika bayi menyusu dapat mengindikasikan adanya masalah dengan paru-paru atau sistem pencernaannya. Gangguan pernapasan. Kondisi ini terjadi ketika bayi tidak cukup mendapatkan oksigen karena adanya penyumbatan di saluran hidung. Dibutuhkan beberapa jam bagi bayi baru lahir untuk bisa belajar bernafas secara normal. Anemia. Penyakit anemia yaitu karena kekurangan hemoglobin, yang mana menunjukkan tingkat oksigen dalam darah rendah dan darah kental. Bayi yang terlahir dari ibu mengidap anemia akan beresiko alami anemia juga. Demam. Demam adalah indikasi bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Tapi, waspada juga apabila bayi mengalami demam tinggi. Bayi yang mengalami demam tinggi beresiko mengalami kejang dan berpotensi merusak otaknya. Masalah kulit. Masalah-masalah kulit seperti ruam popok, ruam susu atau dermatitis atopi, juga kerak kepala merupakan masalah kulit yang paling sering dialami bayi di bulan-bulan pertama kelahirannya. Oleh sebab itu, gantilah popok bayi setiap 2 jam sekali atau jika popok sudah penuh, dan jangan lupa untuk menggunakan krim untuk mengobati ruam popok. Sedangkan untuk menghindari ruam susu, jagalah kebersihan di area mulut dan pipi bayi. Jika ada ASI yang menempel, segeralah untuk mengusapnya dengan tisu. Dan jangan lupa untuk selalu memotong kuku si kecil ya mams. Jika si kecil terlanjur memiliki ruam susu, sebaiknya mams gunakan baby cream berbahan zinc. Sedangkan untuk mengatasi kerak kepala, caranya yaitu dengan rajin mencuci kepala bayi. Gunakan shampoo ringan dan aman bagi bayi setiap hari. Atau mams bisa gunakan minyak kelapa sebelum si kecil mandi ya. Nah, itulah 10 penyakit yang sering dialami oleh bayi baru lahir. Semoga bermanfaat ya Bunda.